Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya Heri Orun. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Melihat lebih dekat suku Elseng di Kabupaten Jayapura yang berkomitmen menjaga hutan, namun terisolasi dari pembangunan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke terus melonjak. Pelaku tabrak lari belum tertangkap, warga Manokwari blokade ruas jalan utama kabupaten. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke menyiagakan seluruh personel kepolisian yang ditempatkan di 6 posko terpadu Nataru. 6 posko tersebut masing-masing berada di Bandara Mopah, Pelabuhan Merauke, kawasan depan Toko 2, Mandala Mulia, kawasan Library, serta distrik Kuprik. Selama 24 jam penuh, personel kepolisian akan bersiaga di posko-posko tersebut untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Selain pengamanan, Polres Merauke juga memfokuskan pelayanan posko terpadu pada kelancaran lalu lintas serta respon cepat terhadap seluruh laporan dan pengaduan masyarakat. Pos terpadu Ahmad Yani ini diperkhususkan untuk melayani laporan-laporan masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Di samping itu juga tugas pokok kami yaitu mengatur lalu lintas, di mana apabila kondisi lalu lintas sibuk akan kami melakukan pengaturan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Sementara itu di Kabupaten Manokwari, Polres menyiagakan ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, serta instansi terkait untuk mengamankan perayaan Natal. Polres mendirikan 5 pos pengamanan yang terdiri dari 3 pos pengamanan dan 2 pos terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di sejumlah titik strategis, diantaranya Jalan Haji Bau Makalo, kawasan Sinar Suri atau Bandara Rendani, serta Pelabuhan Manokwari. Kehadiran pos pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran mobilitas masyarakat, sehingga perayaan Natal dapat berlangsung aman dan nyaman. Polresta Manokwari membawahi 5 pos. Jadi ada pos pelayanan terpadu, itu di bandara dengan di pelabuhan. Kemudian pos pelayanan ada di Sinar Suri, kemudian pos pengamanan ada di Simpang Haji Bau dan Simpang Makali. Sedangkan personil yang kita terjunkan di sini adalah sebanyak 103 personil. Itu dari anggota Polresta Manokwari, kemudian sahabat samping dalam hal ini rekan-rekan TNI, kemudian dari Damkar, dari Basarnas, kemudian dari unsur-unsur lain Setkom yang memang kita libatkan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Menjelang Natal yang tinggal beberapa hari lagi, aparat gabungan juga terus mengintensifkan patroli secara proaktif dan dialogis. Patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Polresta Manokwari juga mengimbau masyarakat agar merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan beribadah serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi minuman keras, tidak melakukan konvoi, serta tidak berkendara secara ugal-ugalan. Warga juga diimbau menghindari penggunaan petasan atau kembang api yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Polisi di Kabupaten Merauke memfokuskan pengamanan pada pelaksanaan misa malam Natal dan misa hari Natal di seluruh gereja. Kepala Bagian Operasi Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan terdapat 29 gereja yang tersebar di Kabupaten Merauke dan menjadi fokus utama pengamanan selama perayaan Natal. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi umat Kristiani dalam menjalankan ibadah. Misa ya, ini pengamanan misa di gereja yang di dalam kota ini
yang kami sudah datakan itu dan ditempatkan personil itu kurang lebih ada 29 gereja. 29 gereja itu ada gereja-gereja tertentu yang melaksanakan misa itu mulai tanggal 24, 25, 26 sampai 27 itu ada. Sampai dengan tanggal 30 itu ada katedral. Selain pengamanan misa malam Natal dan misa hari Natal, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan lanjutan untuk misa malam Tahun Baru. Polres Merauke juga rutin berpatroli di wilayah rawan dan meningkatkan kewaspadaan hingga seluruh rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru selesai dilaksanakan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Negeri Jayapura mencatat capaian penting dalam upaya penegakan hukum sepanjang Januari hingga Desember 2025. Kejari Jayapura menangkap 4 terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jayapura, Robert Sohilait, mengatakan penangkapan keempat DPO tersebut dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, yakni di Subang dan Bandung, Jawa Barat, Makassar, serta Jakarta. Telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap daftar pencarian orang DPO, yaitu sebanyak 4 orang. Di mana 4 orang tersebut, 2 merupakan perkara tindak pidana korupsi dan 2 lagi merupakan perkara tindak pidana umum. Terhadap tindak pidana korupsi, kami melakukan penangkapan dan pengamanan tersebut, yaitu satu di daerah Subang dan satu di daerah Bandung. Keduanya berada di daerah Jawa Barat. Sedangkan untuk perkara tindak pidana umum, yang satu DPO itu kami amankan di wilayah Makassar dan yang kedua kami amankan di wilayah Jakarta. Keempat buronan yang diringkus adalah Wan Juning Andajani yang terlibat dalam kasus pengadaan kain batik Papua tahun 2012. Kemudian Dede Rohidin, terpidana kasus korupsi pengembangan infrastruktur telekomunikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Infrastruktur Provinsi Papua. Selanjutnya Tony Gosal alias Weli, terpidana kasus tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat perusahaan, serta Elia Hanok Theophilus Bles yang terlibat dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga. Kejari Jayapura hingga saat ini masih terus memburu sejumlah buronan lainnya yang belum tertangkap. Kejaksaan kembali mengimbau para buronan menyerahkan diri secara sukarela sebelum ditangkap paksa. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah 1 bulan berlalu kasus kematian Marvel Rumbino, siswa SMA Taruna Kasuari, Papua Barat, yang menjadi korban tabrak lari di depan Hotel Mutiara, kawasan Sanggeng, Manokwari pada 10 November 2025 lalu, hingga kini belum juga terungkap. Kekecewaan atas lambannya penanganan kasus ini membuat pihak keluarga korban melakukan blokade jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Makalo, Manokwari. Aksi tersebut sempat mengganggu aktivitas lalu lintas warga. Keluarga korban menuntut keadilan atas kematian Marvel Rumbino dan mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku tabrak lari yang diduga masih berkeliaran di kota Manokwari. Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolresta Manokwari Kombes Ongki Isgunawan menyampaikan bahwa pihaknya terus memaksimalkan upaya pengungkapan kasus dengan melengkapi dan memperkuat alat bukti. Kapolresta juga menjelaskan kepolisian tidak dapat sembarangan melakukan penangkapan tanpa dukungan alat bukti yang kuat, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kepada keluarga untuk bersabar, serahkan kepada kami dari kepolisian. Dalam hal ini saya Kapolresta Manokwari bertanggung jawab ya, untuk bisa mengungkap kasus ini. Ya, kita sama-sama mendoakan. Kemudian kalau memang ada info kecil apapun, tolong kami disampaikan. Ya, biar kami bisa tidak lanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, perundangan yang berlaku di negara Indonesia. Polisi juga meminta keluarga korban dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan sepenuhnya proses penanganan kasus ini kepada aparat. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait pelaku agar segera melaporkan ke pihak berwajib sebagai data tambahan guna mempercepat pengungkapan kasus. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat kepolisian dan pihak keluarga, masa akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas di Jalan Makalo kembali normal. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.